Selamat pagi, Romo, Suster, Frater, Bruder, dan juga Bapak Ibu sekalian yang berkumpul di sini pada pagi hari ini. Kita akan merayakan 7 hari mengenang Bapak Ignatius de Loyola Luther Teguh Krishna. 7 hari ya. Maka kami mohon Romo Eman untuk memimpin misa pada pagi hari ini. Mari Romo. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, baik yang di sekitar makam Bapak Ignatius de Loyola Luther Teguh Krishna maupun yang ikut secara live streaming. Selamat pagi, berkah malam. Kita akan memulai, maka mari kita siapkan hati kita dan kita akan awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Kita berdiri. Izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, terutama keluarga Ibu Maylin dan juga anak-anakku. Tidak terasa 7 hari Bapak Ignatius de Loyola Luther Teguh Krishna sudah dipanggil Tuhan. Kita percaya bahwa semuanya itu adalah rencana dan kehendak Tuhan. Memang sebagai manusia kadang sulit untuk menerima kenyataan itu. Tapi saya percaya bahwa kalau kita semakin melepaskan, merelahkan, mempersembahkan saudara kita Luther kepada Tuhan, pada akhirnya kita akan menemukan damai.
karena Tuhan mencintai, mengasihi kita. Karena itu marilah saudaraku terkasih, kita sadari akan kerapuhan dan dosa kita mohon ampun kepada Tuhan. Teristimewa mungkin tutur kata kita, sikap dan perbuatan kita yang selama ini bersama saudara kita Luther ada sesuatu yang tidak berkenan. Kita mohon semoga Tuhan mengampuni kita dan mengampuni beliau sehingga kita pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan penghiburan, memberi sabda penghiburan bagi kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terimalah hambamu Bapak Ignatius de Loyola Luther Teguh Krishna, yang 7 hari lalu kau panggil menghadapmu. Semoga ia boleh menikmati kebahagiaan abadi bersamamu di surga. Dan anugerahkanlah kekuatan dan ketabahan kepada kami, terutama keluarga yang ditinggalkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Allah menghibur kita sehingga kita sanggup menghibur semua orang yang berada dalam macam-macam penderitaan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur semua orang yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab seperti halnya kami mendapat bagian berlimpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula berlimpahlah penghiburan kami oleh Kristus. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi
jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih di mailing dan anak-anakku yang terkasih, teman-teman yang hadir di sekitar makam ini dan juga yang hadir dari rumah masing-masing. Sebelum saya khotbah, ada yang mau sharing? Ada enggak? Enggak ada. Mereka takut dengan Pak Luther semua. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya memilih bacaan Injil yang tadi saya bacakan untuk kita. Itu saya yang minta supaya bacaan Injil ambil dari Injil yang kita dengarkan bersama tadi. Pada saat berpisah, Yesus tidak memberikan sesuatu kepada para murid berupa barang. Tapi dia cuma memberikan nasihat kepada para murid supaya mereka saling mengasihi. Dan pesan itulah yang terus digemah, pesan itulah yang terus dihidupi oleh para murid dalam perutusan mereka. Kemanapun mereka pergi,
kemanapun mereka menjalani tugas perutusan, sukacita, kegembiraan, kasih yang mewarnai para murid. Dan kalau saya mencoba mengikuti beberapa hari sejak almarhum dipanggil, sahabat kita, saudara kita, suami, ayah, teman-teman, ada sebuah ungkapan cinta yang sungguh-sungguh hidup dalam diri banyak orang tentang figur Pak Luther, atau saya sering memanggil dengan Bro Luther. Bahkan mendoakan secara khusus dalam rosario, bahkan ada orang yang mengkhususkan doa untuk beliau. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa begitu banyak orang menyatukan hati mendoakan Pak Luther? Mengapa banyak orang yang begitu memberikan cinta, memberikan dukungan dengan berbagai macam cara untuk Pak Luther? Bapak Ibu yang sering di grup atau yang kenal dengan beliau, dalam grup atau seringkali dia mengatakan, Tuhan kita baik. Dan kalimat itu seringkali dia kirim untuk saya setiap pagi. Jadi pada saat saya kirim renungan selesai, dia mengatakan, amin, puji Tuhan, saya yakin 100%, di belakang itu 888 atau bagaimana lagi itu. Lalu yang terakhir dia kirim lagi itu, Tuhan kita baik. Mengapa banyak orang begitu tergerak hati untuk mengungkapkan cinta? Karena Pak Luther selama hidupnya telah memberikan cinta itu. Saya sengaja membawa bruder, ada 4 orang, ada suster. Saya mengatakan, suster, bruder, yuk kita bersama-sama ke makam. Merayakan Ekaristi 7 hari Pak Luther. Dan mereka semua mengikuti itu. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena pengalaman dicintai, pengalaman dikasihi. Saya tadi malam di kelompok itu juga di grup rosario yang jam 7, dan karena kebiasaan saya rosarionya jam setengah 10 malam, maka Ci Meling dan juga kedua anak ikut rosario dengan saya. Mereka berdua, mereka bertiga, saya nggak tahu berapa kali rosario satu hari ya, melebihi romonya. Lalu baru tadi malam mereka bertiga bergabung bersama. Biasanya duanya di kamar lain, ibunya di kamar lain. Tapi semalam mereka bertiga duduk bersama. Rosario pakai video call dengan saya. Saya dari kamar saya, lalu mereka bertiga dari rumah. Ada satu yang bagi saya menjadi indah, bahwa cinta yang telah diberikan, cinta yang telah ditunjukkan selama hidup oleh Pak Luther, itu menjadi sesuatu yang sangat membekas dalam kehidupan keluarga. Ada sebuah kehilangan yang begitu besar karena kepergian orang yang dikasihi. Tapi dia pergi kepada Kristus yang mencintai, Kristus yang mengasihi. Maka sebenarnya hari ini kita berkumpul karena kita ingin menghidupi kembali semangat cinta, semangat kasih Pak Luther kepada keluarga, tidak hanya kepada keluarga, tapi kepada banyak orang yang merasakan. Saya merasakan bersahabat, berteman dengan beliau, dan beliau menunjukkan cinta yang luar biasa dalam hidup saya sebagai imam. Dan saya menemukan seorang yang saya sebut dengan tanda petik agak gila untuk mewujudkan cinta itu. Tadi malam Ci Meiling mengatakan begini, yang disebut Pak Luther itu nama Romo Eman. Dan saya mengatakan, kalau beliau nggak ada di rumah, carilah di pastoran dengan saya. Kalau beliau cari saya, dia akan mengatakan, Romo, posisi saya depan Candi Maria. Dan dia duduk di tempat saya biasa berdoa itu. Lalu kalau dia duduk diam di situ, saya walaupun sudah datang, saya cuek saja. Sampai beliau doa selesai, baru saya ayo jalan berdua. Dan kadang-kala jalan tidak jelas kami dua. Nah itu manusia agak aneh dua-duanya. Jadi memang butuh manusia-manusia aneh dalam hidup ini. Tapi bahwa pengalaman dikasihi, pengalaman dicinta itulah yang memberikan sebuah sukacita bagi saya. Mengapa Bro Luther begitu mencintai,
karena dia meyakini bahwa Allah sungguh mencintai dia, Allah sungguh mengasihi dia, dan dia merasa bahwa penting cinta itu jangan berhenti untuk dirinya sendiri. Cinta itu tidak dialami oleh dirinya, oleh keluarganya sendiri, tapi cinta itu dibagikan, diwariskan kepada banyak orang, dan banyak orang mengalami cinta Tuhan lewat pelayanan dan cara hidup Pak Luther membantu dan menolong banyak orang. Tidak hanya orang Katolik, tidak hanya orang Kristen, tapi banyak orang yang dibantu oleh Bro Luther dan dilakukan dengan cinta, dengan ketulusan beliau. Maka siang ini saya ingin mengajak kepada keluarga supaya pengalaman cinta yang sudah diwariskan oleh Bro Luther itu juga menjadi pengalaman cinta Ci Meling dan juga kedua anakku dalam hidup selanjutnya. Bahwa suami, ayah adalah orang yang luar biasa dalam hidup. Tidak hanya untuk keluarga, tapi juga untuk banyak orang. Maka Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih, pesan Yesus kepada para murid supaya mereka mencintai, hari ini pesan itu disampaikan kepada kita lewat pengalaman perjumpaan kita dengan Pak Luther selama hidupnya. Dia telah memberikan warisan yang indah. Saya sering memberkati jenazah, memakamkan jenazah di sekitar ini. Tapi saya baru 2 kali merayakan Ekaristi. Kemarin beliau meninggal dan hari ini. Dan banyak orang datang. Itulah cinta yang ditunjukkan oleh Pak Luther dan menggerakkan hati banyak orang untuk mencintai. Maka Bapak Ibu, mari kita hidupi semangat cinta Pak Luther dalam hidup kita. Cinta yang tanpa menuntut balasan. Cinta yang diberikan dengan tulus. Cinta yang diberikan dengan ikhlas. Dan itulah wajah yang ditunjukkan oleh Pak Luther selama hidupnya. Dia menjadi orang yang bagi saya itu luar biasa. Maka saya berharap kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman, baik yang di sekitar makam Pak Luther ini, tapi juga yang ada di rumah, mari kita belajar untuk terus mencintai, terus mengasihi. Dan itulah cara hidup orang Kristiani yang baik. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, tapi hidup untuk banyak orang. Hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga pengalaman kasih Tuhan, pengalaman dicintai, pengalaman diberkati oleh Tuhan yang kita alami dari Pak Luther juga menjadi pengalaman indah untuk kita semua. Di profil saya itu saya muat ulang tahunnya Pak Luther. Dan dia tidak pernah tahu bahwa ada kue ulang tahun. Karena saya cuma mengatakan begini, bro, besok pagi misa di Panti Putra dengan para bruder. Lalu mengatakan, oke Romo, saya jemput Romo besok pagi. Setelah misa beliau masih doa, saya suruh orang teman-teman siapkan kue tar ulang tahun untuk dia. Dan itu ulang tahun terakhir. Dan saya berjumpa dengan beliau hari terakhir tanggal 28 itu. Setelah itu beliau pergi untuk ke Padang dan juga selamanya beliau pergi. Tapi bahwa apa yang dibuat itu sederhana. Mengapa saya mengajak beliau untuk pergi ke panti? Karena jujur Bapak Ibu, hatinya itu ada di panti juga. Kasihnya itu luar biasa untuk anak-anakku di panti. Mungkin banyak orang tidak melihat, tapi di balik itu semua bersama teman-teman, semua melakukan sesuatu yang luar biasa untuk banyak orang. Tidak hanya di Panti Karuna, di mana banyak panti yang beliau tunjukkan bersama teman-teman yang lain dengan cinta yang tulus. Seperti yang saya katakan bahwa Allah mencintai dia, Allah mengasihi dia, Allah memberkati dia, tapi semua itu tidak berhenti pada dirinya sendiri. Dia wariskan kepada banyak orang. Dia ingin supaya banyak orang tersenyum karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan semuanya itu terjadi kalau ada cinta yang tumbuh, berkembang dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau tanpa cinta, tanpa kasih, kita tidak bisa mewariskan sesuatu yang indah untuk sesama yang lain. Kita mungkin memiliki segala sesuatu secara duniawi. Kita mungkin memiliki harta berlimpah.
Tapi kalau kita tidak bisa membagikan cinta itu kepada sesama, juga pada akhirnya menjadi sia-sia. Dia pergi ke Padang hanya untuk memberikan semangat untuk para pengusaha di Padang agar mereka memiliki hati untuk berbagi, hati untuk memberi, hati untuk menolong. Dan ternyata itulah semangat terakhir yang dia berikan untuk banyak orang, dan pada akhirnya dia pergi selamanya, tapi semangat itu tidak pernah akan berhenti sampai kapanpun. Saya meyakini teman-teman di Padang akan selalu ingat akan beliau, karena dia jauh-jauh memberikan diri, pergi ke sana dan memberikan semangat bagi mereka. Bahwa kalau Allah mencintaimu, Allah mengasihimu, jangan hentikan itu pada dirimu, tapi bagikanlah cinta itu pada sesama, supaya semakin banyak orang yang menemukan sukacita dalam hidup. Maka terima kasih Bro Luther untuk cintamu, untuk kasihmu yang telah engkau berikan kepada kami semua. Kami bersyukur karena boleh mengenal, bertemu, berjumpa denganmu. Dan kami boleh belajar untuk terus mencintai, mengasihi banyak orang yang membutuhkan cinta dan kasih kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, mari kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Mengimani sabda Tuhan Yesus itu, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Bagi arwah saudara kita, Bapak Ignatius de Loyola, Luther Teguh Krishna, yang telah menghadap Bapa, semoga ia menempati tempat yang disediakan oleh Yesus bagi orang-orang yang mengimaninya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak keluarga yang ditinggalkan, semoga Bapa di surga memberikan penghiburan, ketabahan, serta keteguhan kepada keluarga yang ditinggalkan, dan berkat pengharapan yang kuat. Mereka yang masih meneruskan perjalanan di dunia ini, Kau beri terang dalam meneruskan tugas dan panggilan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang telah meninggal dan yang masih mengharapkan belas kasihan Allah, semoga berkat belas kasihan dan kehakiman Allah, Ia memberikan pengampunan kepada mereka semua, sehingga mereka boleh beristirahat dalam kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang hadir dalam peringatan ini, semoga kami yang telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mampu mengimani janji Yesus Kristus yang terwujud dalam perjuangan hidup dan karya kami sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk cinta kebaikan yang Kau limpahkan kepada kami semua, teristimewa kepada saudara kami Ignatius de Loyola Luther Teguh Krishna yang telah Engkau panggil 7 hari yang lalu. Selama hidupnya ia telah memberikan yang terbaik dari apa yang dia punyai untuk banyak orang. Semoga kebaikan dan cinta yang telah ia tunjukkan kepada kami semua menjadi bekal yang indah bagi dia untuk mengalami perjumpaan bersamamu di surga. Kami juga berdoa secara khusus untuk keluarga yang ditinggalkan, terutama istri dan kedua anaknya. Semoga mereka senantiasa Kau jaga, Kau lindungi, dan Kau berkati dalam setiap perjuangan hidup mereka selanjutnya.
Dan semoga semangat kasih dan cinta yang telah dihidupi oleh saudaraku Luther juga dihidupi oleh keluarga. Dan semoga kami semua sungguh menghidupi kasih-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjut dengan Ekaristi persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kekudusan, terimalah bahan persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan untuk keselamatan hamba-Mu, Bapak Ignatius de Loyola Luther Teguh Krishna. Perkenankanlah dia memasuki rumah-Mu di surga, dan anugerahilah kami semua ketekunan dalam pengharapan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan, dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal di surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Tuhan Bapa yang penuh kasih, ingatlah akan hamba-Mu Ignatius de Loyola Luther Teguh Krishna yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 7 hari yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, teristimewa mereka yang dimakamkan di tempat ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita satukan doa kita dengan menyanyikan lagu Bapa Kami. Dimuliakanlah namamu.
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Saling memberikan salam hormat kita. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah. Yang Menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bapak Ibu terkasih, yang komuni adalah orang Katolik dan tidak ada halangan gereja, dan panjenengan tetap berdiri di tempat, saya yang akan mengelilingi satu persatu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan kekudusan, kami telah Engkau segarkan dengan santapan kehidupan tubuh dan darah Yesus Putramu. Kehadirannya memberi keteguhan bagi hidup kami sehari-hari dalam berusaha memenuhi kehendak-Mu melalui pelayanan dan pekerjaan kami. Semoga hamba-Mu Bapak Ignatius de Loyola Luther Teguh Krishna yang 7 hari menghadap-Mu kini bahagia bersama-Mu dalam persekutuan dengan para malaikat-Mu. Dan semoga ia menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk cinta dan kebaikan-Mu yang Kau tunjukkan kepada kami lewat kasih dari Pak Luther selama hidupnya. Semoga semangat kasih itu tetap membara dalam kehidupan kami masing-masing untuk mencintai dan mengasihi banyak orang. Biarkanlah kehadiran kami menjadi berkat bagi sesama yang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Keluarga yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, diberikan waktu untuk kita bersama-sama mendoakan sahabat, teman, kawan kita, suami, ayah kita, Pak Luther yang telah dipanggil Tuhan. Kita bersyukur karena kita memberikan waktu khusus untuk beliau beberapa hari ini dengan doa-doa kita, dan kita percaya dengan doa-doa itu beliau boleh mengalami kebahagiaan. Dan kita berdoa semoga istri dan kedua anaknya senantiasa diberikan kekuatan, semangat, dan sukacita dalam melanjutkan hidup selanjutnya bersama kita yang lain. Keluarga mau menyampaikan? Nih, maju sini. Selamat pagi semuanya. Saya mewakili Luther mengucapkan terima kasih. Teman-teman sudah datang, sudah berdoa. Saya mewakili Luther minta maaf kalau selama hidupnya Luther ada kata, perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai. Buat saya kayak kiamat, padahal kemarin saya sudah bangga banget 2 hari sudah tidak nangis. Begitu saya duduk di depan makam Luther, jadi ingat lagi bahwa ternyata kepergian Luther itu benar-benar nyata. Tapi saya sudah janji sama Luther, pokoknya saya bilang sama Luther, Bobo bantu Bibi supaya Bibi kuat. Pokoknya Bibi harus bisa bawa anak-anak sampai sukses, sampai mentas, bisa bawa MMB sampai baik, sampai nanti suatu ketika kita bertemu lagi di sana. Jadi terima kasih semuanya. Bapak memanggil Luther kembali, tapi Bapak mengirimkan banyak sahabat sejati untuk saya dan keluarga saya. Makasih, 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 makasih Romo untuk semuanya. Makasih teman-teman untuk semuanya. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Saya selaku mewakili keluarga dari Ibu Meling dan Pak Luther, untuk pada hari ini, pada misa 7 hari, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Romo, bruder, suster, teman-teman, kolega, dan siapapun yang hadir di sini maupun yang online di rumah masing-masing. Terima kasih atas waktu dan yang telah kita semua berikan kepada Pak Luther.
Spesial saya juga kepada keluarga alumni Sekolah Evangelisasi Pribadi Sekinah KAS, terutama tim Kelasi yang baru pertama kali kemarin mengadakan acara nonton bareng online yang mempunyai motivasi, berinovasi, berkarya, dan menjadi berkat. Mungkin setelah Pak Luther dipanggil Tuhan, mungkin ada yang lain yang mungkin bisa melanjutkan visi misi beliau untuk memajukan dunia ini, terutama di saat ini karena kita juga sedang pandemi 2 tahun lebih. Tapi Pak Luther sungguh luar biasa, karena kebetulan kami bersama di bidang sosial di PD Mikael, kami 2 tahun ini banyak berkegiatan yang walaupun menurut kami kurang, tapi kami yakin dan percaya kalian semua yang hadir di sini maupun yang online akan mempunyai visi misi yang sama dengan Pak Luther. Juga spesial untuk pengajar di Semarang maupun di Jogja, untuk tim SOG, untuk PD Mikael, untuk grup SEP-SEP, grup reguler maupun eksekutif, tim doa PD Mikael terutama yang setiap malam jam 7 mendoakan Pak Luther spesial doa rosario. Terima kasih tim doa dan semua saja yang maupun doa masing-masing maupun doa bersama. Tuhan memberkati kita semua. Semoga apa yang Pak Luther selama ini kerjakan selama beliau masih hidup kemarin sungguh nyata dan kita bisa melanjutkannya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu terkasih, pada hari beliau dipanggil Tuhan, seharusnya beliau menemani teman-teman bersama Romo Dwi memberikan sumbangan dari hasil nonton bersama ke Seminari Mertoyudan di Magelang. Tapi ternyata beliau tidak bisa diwakili oleh beberapa teman dan Romo Dwi. Saya seringkali memanggil Pak Luther selain sebagai teman, dia itu sekretaris jalan tol. Ketuanya ada di sana itu. Jadi Pak Agus, ini tadi, istrinya tadi. Nah itu ketua jalan tol, lalu sekretarisnya Bro Luther, saya anggotanya saja. Pada waktu yang terakhir beliau sudah lulus untuk menjadi pengajar SEP, tapi Tuhan menghendaki yang lain. Dia begitu semangat, setiap hari dia pasti akan memberitahu, Romo kami ada ujian seperti ini, kegiatan ini dan itu setiap hari. Tapi akhirnya Tuhan menghendaki yang berbeda. Tapi saya percaya Tuhan punya cara yang indah untuk beliau. Maka kita bersyukur pernah mengenal orang baik, dan saya berharap semoga semangat kebaikan itu menjadi semangat kita semua untuk melanjutkan karya-karya baik. Dan saya mengajak teman-teman yang bersama Bro Luther selama ini sudah banyak membantu berbuat baik banyak orang, lanjutkanlah perbuatan baik itu supaya apa yang pernah kita alami bersama Bro Luther tidak berhenti, tapi semakin memberi semangat untuk kita untuk melanjutkan karya-karya baik itu kepada banyak orang yang diharapkan. Yang terakhir saya ingin berbagi pengalaman kecil. Beliau itu selalu bertanya begini, mengapa para imam itu hanya sedikit? Apa yang bisa kami bantu untuk para imam dan calon imam? Maka kelompok Kelasi dan juga nonton bersama yang terakhir, itulah cara mewujudkan mimpi-mimpi beliau dan teman-teman untuk para calon imam. Dan saya percaya apa yang dibuat itu akan memberi berkat yang luar biasa untuk gereja di masa yang akan datang. Teruslah melakukan sesuatu yang sudah dimulai bersama Pak Luther oleh teman-teman, supaya semakin banyak orang yang mengalami berkat dari Tuhan. Saya kira itu saja dari saya, dan mari kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Nanti setelah berkat penutup, saya akan memberkati bunga-bunga dan nanti akan ditaburkan di makam beliau. Kita berdiri. Tuhan bersamamu.
Semoga Allah yang telah menciptakan dan mengasihi saudara, memelihara saudara dalam cinta kasih-Nya. Semoga Allah Putra yang telah memberikan harapan sejati kepada saudara, meneguhkan saudara dalam menghayati iman, harapan, dan kasih sejati. Semoga Allah Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dalam hati dan budi para murid Kristus, memberikan ketabahan dan kekuatan hati dalam hidup saudara. Dan semoga kita semua, terutama keluarga yang ditinggalkan dan niat baik kita ke depan, dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih Romo. Terima kasih Surdin sudah kasih saya unmute. Saya teman-teman, saya mewakili yang dari online, saya dari rumah mengikuti misa Luther 7 hari. Saya mengucapkan terima kasih juga semua teman-teman yang bergabung di online. Saya lihat hampir 100 orang ya. Sungguh buat saya Luther Commute sis Nini, commute.
Oh ya, terima kasih. Terima kasih, Sudin. Saya juga ingin menyampaikan di teman-teman online ini, sambil mengiring Luther ini, sebentar lagi tabur bunga, saya pribadi sangat bersyukur bisa bertemu dengan Luther. Terus kepulangan Luther, kepergian Luther ini membuat saya dan kita semua menjadi satu saudara besar yang luar biasa. Saya merasa diikatkan dalam satu persaudaraan. Jadi yang paling buat saya tinggalan Luther ini adalah saya merasa dapat sahabat rohani yang begitu banyak dan begitu luar biasa di dalam kehidupan saya. Saya tadi malam mendengar sharing dari Sis Maria, Bu Maria, sampai nggak bisa nafas rasanya. Karena indah sekali sharingnya, dituturkan dengan begitu runtut, sehingga 3 hal itu langsung benar-benar teringat sampai sekarang. Kalau saya cuma satu kata buat Luther, dia benar-benar penuh kasih. Terus juga saya juga sempat telepon dengan Bro Surya ya, Bro Surya pengajar nih, Bro Surya Wijaya. Dan begitu juga singkat sharingnya per telepon itu membuat saya luar biasa memang. Benar-benar Luther ini luar biasa. Dipakai Tuhan, hadir di tengah-tengah kita. Dan ya ini yang saya bisa sampaikan adalah saya dapat sahabat yang begitu banyak dan begitu luar biasa. Sayang saya nggak dengar sharingnya Bro Vincent ya Bro, hari pertama Rosario saya nggak bisa ikut. Saya dengar Bro Vincent juga sharing ya di Rosario hari pertama. Dan teman-teman Semarang hari ini yang mau hadir kan, tadi kemarin saya lihat listnya ada Bro Vincent, Bro Tono, nggak hadir, tapi saya yakin hatinya jauh lebih dekat meskipun nggak hadir di pemakaman karena mendoakan. Dan apa yang dikatakan Vincent kemarin, dikatakan Luther kemarin melalui Romo siapa ya? Itu saya ingat kata-katanya Bro Vincent. Nah sekarang dia paling enak ya Bro Vincent ya. Tak pikir-pikir memang Luther paling enak sekarang. Udah nggak punya masalah. Kata Bro Vincent kan sudah selesai gitu, nggak ada masalah gitu. Wah luar biasa Luther, dan Tuhan ambil benar-benar yang seperti Sis Maria sampaikan juga saat puncak-puncaknya dia dipakai Tuhan. Pada saat saya bersedih sekali pagi hari itu, saya Romo datang, saya bisa doa ini piye Romo datang Romo. Tapi Romo kan lagi isoman juga, frater-fraternya lagi sakit. Terus saya dikuatkan oleh anak saya juga, Ivan bilang, Mami, ini Luther ini aman dan dia sudah tol ke surga. Mami tinggal doain lagi aja, nggak usah sedih. Jadi memang yang nggak terlalu tahu Luther aja, mungkin karena sering dengar cerita saya juga, si Ivan ini jadi sangat mengamini bahwa ya Luther ini sudah bersama Tuhan. Dan pastinya saya juga nggak banyak bertemu, bahkan dengan kayak Sis Agnita saya nggak pernah ketemu. Tapi ya ada di hati terus nih Sis. Ya kok kita ketemunya di sini. Tapi ya buat saya saling menguatkan. Thank you Sis Anita, menguatkan kita semua. Juga teman-teman SEPEK yang saya nggak kenal juga tadi malam ada Bro Joy, begitu. Saya cuma bisa bilang Tuhan luar biasa Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan. Dan saya langsung benar-benar ngelihat ini loh, kalau kita dipersatukan. Nggak tahu, saya juga special thank to email yang hari ini ulang tahun, yang bawa saya ke SEP. Email dia tadi saya lihat join ya, email happy birthday to you email. Nggak tahu masih online nggak. Nah yang bawa saya SEP, jadi saya pikir benar-benar saya sangat beruntung bisa bertemu di SEP.
dapat teman-teman pengajar yang luar biasa, dan lebih mendekatkan saya kepada Tuhan Yesus. Setuju, Tuhan Yesus baik. Terima kasih teman-teman. Sambil mungkin kita lihat bunga lagi ditabur. Melihat ya. Terus saya bilang, Cici, gak usah nangis. Sudah gitu ya. Aku udah damai sama Tuhan Yesus gitu loh. Nah, saya juga waktu tabur bunga terakhir, waktu saya di pemakaman Luther, saya bilang, selamat jalan ya bro. See you in heaven. Sampai ketemu di surga. Jadi saya yakin kita semua nanti akan bertemu dengan beliau Luther di surga. Luar biasa. Mungkin teman-teman sambil saya juga Tetap lihat jaga jarak, teman-teman Bapak yang Ibu. kita tabur Oh bunga. ya, prokesnya tetap dijaga dengan baik ya. Oke. Oh ya, ini Romo Eman ya. Jadi kemarin memang sampai 55 peserta saya hadir yang mau ikut ya. Jadi Romo Eman langsung bilang prokes ya. Kita doain terus karena niatannya baik, pasti Tuhan kasih yang baik. Semua sehat, teman-teman semua sehat. Terus Bu Surya, David juga segera sembuh ya. Segera sehat, balik kembali sehat. Terima kasih itu Cik Xianglan, tapi Cik Xianglan ada di Delingan. Dia yang menyiapkan segala sesuatu, tenda, bunga-bunga yang indah. Dia kemarin bilang, awas nih kamu nggak datang, wis mau tak jewer katanya. Cik, aku sorry banget, saya akhirnya memutuskan nggak hadir karena mami saya kurang berkenan. Beliau 2 hari lagi ulang tahun ke-80. Aku mesti hargai mami. Aku doain aku ikut lewat Zoom. Terus ada Sis Jenny yang membantu untuk di Delingan ya. Tapi saya pikir pasti masih ada hari-hari banyak, 40 hari, nanti ada 100 hari, setahun ya. Terus akan kita kenang, Luther. Silahkan mungkin yang ada brosur mau sampaikan sesuatu, monggo, mari silakan. Bu Surya. Saya panggil Bu Surya Wijaya. Masih unmute, bro. IT, tolong di-unmute-kan ya, Surdin. Untuk Bro Surya Wijaya nggak bisa unmute, mesti dari IT. Ya, baik. Cimailing dan anak-anak, kemudian Romo, dan juga teman-teman semua yang terkasih dalam Kristus, saya mewakili sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari keluarga selama ini kepada sehingga bisa berkarya begitu luar biasa. Saya ingat ketika mewawan hati Bro Luther waktu itu, saya tanya, kenapa kok mau ikut SEPX? Dia cuma ngomong, ya ini yang saya cari, dia bilang gitu. Kok bisa gitu? Ya, saya tuh sering kali gregetan sama orang Katolik. Sudah diberkati luar biasa, tapi nggak mau berevangelisasi. Dan saya sendiri sebenarnya pengen, tapi saya bingung caranya gimana. Ya saya kira ini jawabannya, dia bilang gitu. Dan memang kita lihat ketika Bro Luther mulai ikut SEPX, ada perubahan yang luar biasa. Dan kemudian itu nggak cukup, masih double lagi ikut SEP 8. Ya, waktu itu dia sudah terpilih untuk mengikuti TOT. Lalu saya bilang, kok enggak apa-apa, nanti ikut SEP 8 sekalian aja, ini dianggap kamu mengulang. Dan nanti sambil pilih bab yang kamu suka mana gitu. Dan itu dia jalani dengan sukacita ya, sambil melakukan banyak hal. Saya sendiri kadang sampai bingung caranya Luther ini bagi waktu bagaimana gitu ya. Bisa sampai kemana-mana masih ikut ini, ikut itu, dan lain sebagainya. Sampai terus saya sering ingatkan dia, tetap perhatikan keluarga loh ya. Jangan nanti kamu pelayanan tapi keluarga nggak diperhatikan ya. Dan
saya sungguh bersyukur dia bisa lulus kemarin halangan sudah lulus, sayang sekali belum bisa mengajar, tapi sudah dipanggil Tuhan, maka saya percaya dia adalah pengajar yang sempurna, mengajar tidak dengan kata-kata saja, dia mengajar 20% kata-kata, tetapi 80% dengan tindakan. He walks the talk. Dia benar-benar menjalankan apa yang dia katakan. Jadi hidupnya seperti lilin yang sumbunya itu besar. Jadi apinya itu nyala dengan terangnya untuk banyak orang sampai sehabis-habisnya. Maka semoga kita semua bangga dan kita juga menjaga semangat yang sudah Luther berikan kepada kita semua. Mari kita terus mencintai Tuhan, mari terus mencintai Gereja Katolik, dan kita semua terus bertumbuh. Tidak hanya selesai SEPX lalu rubiang-rubiung sana-sini, tetapi terus mari kita belajar seperti Luther, mau belajar tentang ajaran gereja, mau bagaimana untuk berkata lebih baik, ikut melayani dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan itu semua karena cinta kita kepada Tuhan dan gereja. Terima kasih banyak, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih, Bro Surya. Wah, luar biasa. Ya tadi seperti kata kalau Agnita bilang, speechless ya. Kalau ngomong Luther ini, sambil saya melihat foto-foto yang lagi berfoto yang di delingan, banyak bunga yang ditaburkan. Saya bayangkan ini memang sebanyak apa yang sudah Luther berikan kepada orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Indah sekali teman-teman, bunganya banyak sekali. Pasti di sana harum sekali. Dan keharuman ini pasti sangat menyejukkan jiwa Luther di sana. Dia hari ini bersorak kegirangan. Karena kita semua mendoakan, mengenang, dan bahkan banyak teman-teman yang bilang, kita teruskan apa yang sudah Luther lakukan di dunia ini. Sungguh indah. Dan benar, Meling, kamu mesti kuat, karena dia sudah kuat, kok sudah strong. Ya, kalau tadi nangis sedikit ya nggak apa-apa, Ling. Nangis bahagia. Saya sepanjang misa, kalau melihat ini kan ada buletan di kanan ya, mengenang Luther 7 hari. Kayaknya ya gitu terus deh, dia senyum gitu terus deh dari surga. Luar biasa, Luther. Ini ada Bro Vincent, saya kok belum dengar suaranya ya. Kangen saya. Boleh Bro Vincent kasih kita penguatan juga. Tolong di unmute ya untuk Bro Vincentius Cahyono, IT. Bro Surdin atau Amel. Ya, mari. Ya. Bro. Ya, maaf, ini sinyal saya buruk ya. Semoga terdengar. Putus-putus ya. Oke, masih oke kok. Putus saya akan matikan. Nah, ya, saya matikan video saja. Ya, jadi maaf saya mailing, maaf saya tidak bisa jadi ke sana karena kemarin itu di swab karyawan saya banyak sekali yang positif, meskipun puji Tuhan saya negatif, tetapi saya khawatir nanti saya akan membawa juga dan membuat teman-teman yang lain tidak nyaman. Jadi untuk itu saya putuskan untuk tidak jadi berangkat. Ya, tapi tadi dari awal saya sudah mengikuti dan sungguh saya bersyukur luar biasa. Ya ini tentu sebagai seorang pengajar inilah cara juga Tuhan meneguhkan kami ya tentang apa yang Tuhan boleh perbuat dalam SEP ini. Ya, bagaimana saya melihat yang tadi mungkin Ibu Nini katakan ya kalau saya selalu
awali dengan apakah masih hidup begitu ya. Sekarang mungkin Bu Luther teriak, saya sudah tidak hidup Pak Vincent gitu ya. Tapi ternyata yang namanya spirit itu tidak bisa mati. Amin ya. Spirit tidak bisa mati. Inilah kuasa kebangkitan. Saya terharu sekali. Kita semua suatu saat akan seperti Bu Luther, pasti ya. Tetapi lihatlah sehari ini ya. Bahkan kematian seorang beriman itu menjadi berkat untuk banyak orang, betul? Kita semua menangis bahagia. Kita semua melihat kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Ya, semua orang akan meninggal dunia. Tetapi lihat pagi hari ini. Kita melihat kemuliaan Allah itu betul-betul terlihat. Amin. Amin ya. Anda merasakan itu ya. Ini yang kadang-kadang orang bilang, ngapain pelayanan, ngapain begini. Toh masalah banyak, masalah ini. Betul, tapi bukan itu. Kita menyaksikan kemuliaan Tuhan. Ya, tadi Bu Nini katakan bagaimana komunitas itu luar biasa, bagaimana orang yang dekat dengan Tuhan itu luar biasa. Bahkan kematiannya pun jadi berkat, luar biasa. Luar biasa. Nah, ini sekarang kita dari ini mendapatkan bukti nyata, mungkin ini untuk Solo juga suatu energi baru untuk bangkit, membangun kevikepan Solo khususnya, Anda bisa menularkan ini. Ya. Ini bukti nyata. Saya yakin, Bro Luther ikut SEP atau tidak, umurnya memang sampai sekarang, betul ya, bukan karena ikut SEP lalu sekarang dipanggil Tuhan, tidak. Tetapi lihat, ketika dia memutuskan menjawab panggilan Tuhan, lalu mendekatkan diri kepada Tuhan, lihat apa yang terjadi. Kematiannya menjadi harum, memberkati banyak orang, menjadi warisan yang luar biasa. Dan saya percaya anak-anaknya ini mendapat warisan yang jauh lebih banyak daripada deposito berapa puluh miliar pun. Ya, karena mendapat apa itu makna kehidupan. Dan kita semua tahu, di dalam Yesus hidup menjadi begitu bermakna. Terima kasih Bro Luther. Dulu saya pernah diutus Tuhan menjadi gurumu. Tapi sekarang engkau menjadi guru kita semua. Engkau menjadi guru. Kita semua saling belajar. Saling meneladan satu dengan yang lain. Semoga doakan ya Bro Luther. Nanti kalau kita semua antri dipanggil Tuhan, kematian kita semua juga menjadi berkat. Kematian kita semua memuliakan Allah. Lihat, tidak ada satu orang di sini yang marah kepada Tuhan. Tapi semua memuji-muji, memuliakan Allah. Karena lukisan yang indah yang kita lihat pada diri Bro Luther. Ibu Meling, tetap kuat. Bersedihlah tidak apa-apa karena itu manusiawi dan tanda cinta. Tetapi Anda tidak pernah sendiri. Lihat, begitu banyak Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya. Anda tidak pernah sendiri. Anda tidak akan pernah sendiri. Dan saya yakin suatu saat Anda akan melihat paling indah. Dan kita semua tetap semangat. Amin. Amin. Terima kasih, Bro Vincent. Terima kasih. Buka videonya dong. Terima kasih. Sangat memberkati. Terima kasih. Masih teman-teman masih di delingan. Kita juga masih mengiringi. Saya melihat atau tadi sempat menyapa Bro Budi Sutejo. Saya pilih Bro Budi Sutejo karena yang pergi terakhir dengan Luther. Mungkin Bro Budi boleh kasih kita juga penguatan, Bro. IT tolong di-unmute untuk Bro Budi. Surdin minta tolong. Monggo, silahkan. Bagi teman-teman ya, kepada Bu Mailing dan anak-anak keluarga yang ditinggalkan Pak Luther, saya ikut berduka dan juga bersimpati atas peristiwa kepergian Pak Luther. Tetapi seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Vincent, bahwa Pak Luther telah mengubah peristiwa ini menjadi sebuah sarana untuk mengajarkan kepada kita. Pada waktu perjalanan di Padang, perjumpaan pertama kali saya dengan Pak Luther secara fisik, meskipun saya memilih
Pak Luther sebagai anggota tim BPN, tetapi perjumpaan secara fisik, secara langsung dengan Pak Luther baru terjadi di Padang, dan malam itu dia juga bercakap-cakap dengan saya, khususnya tentang bagaimana memajukan umat Katolik. Dan dia juga memikirkan bagaimana memajukan orang-orang muda, supaya orang-orang muda, khususnya di kawasan Indonesia Tengah dan Timur, itu bisa maju dan berkembang. Pemikirannya tidak hanya sekitar Solo atau Keuskupan Agung Semarang, tetapi dia berpikir jauh melintasi batas keuskupan. Dan dia sudah memikirkan bagaimana anak-anak di Papua itu bisa mengenyam pendidikan dan juga berkembang. Ini suatu visi yang perlu kita perhatikan bersama. Kalau tadi kita ingin melanjutkan cita-cita dari Pak Luther, itulah yang menjadi cita-citanya, dan bahkan dia ingin mengupayakan bagi anak-anak itu bisa maju dan berkembang. Pak Luther seringkali out of the box cara berpikirnya. Meskipun perjumpaan saya dengan Pak Luther itu baru berlangsung 3 bulan, ya, melalui Zoom, melalui telepon, tetapi dia mempunyai insight-insight atau ide-ide yang out of the box. Meskipun sederhana, tetapi dia mempunyai gagasan untuk memajukan banyak orang. Mari kita belajar dari semangat Pak Luther ini, supaya kita juga tidak berhenti untuk berpuas diri tentang apa yang sudah kita lakukan, tetapi kita juga bisa terus memikirkan banyak hal, terobosan-terobosan, dan juga memajukan khususnya orang-orang muda, supaya mereka siap menjadi masa depan gereja. Itu yang menjadi percakapan saya dengan Pak Luther pada saat perjumpaan pertama di Padang pada hari Sabtu malam. Dan pada saat hari Minggu, Pak Luther begitu bersemangat dan menggelegar untuk membangkitkan para pengusaha di Padang untuk mereka bangkit. Mereka juga mengalami kegembiraan dari evangelisasi yang akan menjadi bekal dalam mengembangkan usaha dan mengasihi keluarga. Itu yang menjadi pesan yang sungguh kuat yang diberikan oleh Pak Luther. Selamat jalan, Pak Luther. Engkau sudah menjadi guru yang mengajar saat ini, karena pada saat pembicaraan hari Sabtu malam, dia bertanya, kapan ya saya akan bisa mengajar? Dan Pak Luther dengan cara yang out of the box, hari ini dia mengajar kita semua. Dan walaupun belum dijadwal oleh kepala sekolah, tetapi dia sudah memberikan pengajaran itu. Semoga Bu Meiling dan anak-anak dikuatkan, digembirakan, dan inilah warisan yang sangat berharga dari Pak Luther bagi keluarga dan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Budi, Bu Budi. Sangat menguatkan kita ya, karena itu hari-hari terakhirnya Luther bersama Pak Budi di Padang ya. Wah, luar biasa. Sampai nggak bisa ngomong. Nah, nafas juga dengar ceritanya. Ya, memang ya luar biasa ya, sampai nggak bisa ngomong apapun. Saya melihat foto dari sini di Delingan, sangat indah ya teman-teman. Saya nggak tahu ada buahnya juga itu. Kok ada buah-buahan ya? Ada pisang, ada jeruk. Ya kayaknya memang lagi berbahagia, senyum-senyum terus di surga itu. Karena itu banyak makanan juga ya. Lontong cap gome kayaknya. Karena saya ingat waktu sebelum pandemi itu
saya undang teman-teman makan lontong cap gome. Mamiku buat lontong cap gome. Ayo, siapa yang bisa datang? Mari ke rumah. Nah, yang datang tuh cuma 2 loh dari teman sep saya. Ya, Luther sama Meling di luar teman-teman saya yang lain. Jadi kalau hari-hari lontong cap gome ini ya kenangan buat saya. Makan bareng lontong di rumah saya. Mungkin Luther juga dengar semua apa yang kita sampaikan ya, luar biasa. Dan saya melihat kayaknya sudah pulang ya teman-teman yang di Delingan. Rasanya mau ninggalin Zoom ini aja rasanya masih berat gitu kalau ada teman-teman juga yang masih di Delingan ya. Hati saya ada di sana dan saya yakin kita semua hatinya juga di sana ya. Luther nih memang luar biasa. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan atau satu yang mau menyampaikan, saya persilahkan. Saya jadi banyak kenal nih dengan ada Pak Thomas. Oh, kau tuh ada Bro Christian dari Semarang ya, Bu Kris. Mungkin Bro Kris nih yang ngomong nih Semarang lagi. Monggo Bro. Oh, saya enggak ada nih soalnya nih. IT mungkin di unmute untuk Bro Christian. Bro Surdin IT atau IT. Karena kita kayaknya nggak bisa unmute sendiri nih. Halo, IT. IT-nya nggak dengar nih, Bro Sur. Iya, terima kasih Bro Budi, terima kasih Pak Budi yang mau izin dari hampir 100 nih masih bertahan 62 orang ini. Sambil menunggu mungkin IT meng-unmute Pak Christian, saya akan membacakan ini dari kami kan diundang sama Kosugi ya, kayaknya kelasi untuk baca kitab suci itu. Kelompok baca kitab suci nih. Nah, Luther ini selain kalau saya paling ya read ayat sekian, pasal sekian, ayat sekian gitu. Kalau Luther ini sering pasti ngasih ulasan gitu dia. Jadi saya simpan 3 Februari ini terakhir yang Luther tulis nih. Ini dari 1 Petrus 3 ayat 4 yang jadi favoritnya dia dan 1 Petrus 3 ayat 8. Sambil menunggu IT membukakan progres ya, saya bacakan ini. Tulisan Luther atau di WA seperti ini. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua semata, sekara, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin, amin, amin. Ini saya baca-baca terus nih. Tulisannya Luther yang terakhir di mana? Di chatnya baca kitab suci ya. Jadi tinggalannya Luther, tak lihat-lihat lagi, saya lihat-lihat lagi. Ya, dia ninggalin yang sangat luar biasa ya. Makanya kalau janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan ya paling sulit ini. Tapi dia pilih ayatnya yang janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari, udah terbuka unmute Bro Kris, silahkan mewakili SEP Joglo Semar 1 ya. Oke, mari. Terima kasih. Saya juga bingung harus bicara apa gitu kan. Karena jujur bagi saya agak berat sebetulnya, masih berat gitu ya. Oke. Saya pendatang baru. Katakanlah kalau misalnya di SEPEK ini, karena saya angkatan pertama untuk yang online ya.
Terus kemudian saya juga ngikutin. Saat yang lalu saya didatangin sama Bro Luther berdua dengan istri, Sis Melin. Saya merasa sangat-sangat tersanjung banget gitu. Dalam tanda petik, saya sendiri belum begitu tahu banyak tentang Pak Luther, tetapi secara khusus datang ke rumah saya pas pada waktu saya ada acara. Dan sekilas kita bincang-bincang sama dengan yang tadi sama visinya demikian besar, dan saya mikir saya dengan yang di dalam diri saya mengikuti itu gitu loh. Berat, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, perjumpaan saya yang sangat sebentar tadi itu sangat menginspirasi saya semangat pada hal yang sama. Maka saya pikir juga untuk melakukan dengan cara yang berbeda juga. Hal yang adalah dari Pak Luther ini sebagai contoh apa yang saya lakukan juga sama, yaitu sama dengan istri selalu berdua dengan pasangannya untuk berkarya dimanapun juga atau melakukan banyak aktivitas. Karena banyak orang yang pisah-pisah, tetapi yang saya lihat, wow, ini sangat idola banget gitu kan. Maka saya berpikir langsung, ya, saya sangat terinspirasi. Yang saya lakukan selama ini semakin dikuatkan ketika saya melihat contoh dari Pak Luther ini. Dan yang terakhir, saya hanya berpikir, saya kepengen sekali untuk apa yang ada di dalam pikiran Pak Luther, saya bisa terjemahkan di dalam diri saya, untuk saya bisa lakukan dengan saya, supaya saya pun juga bisa berkarya seperti dengan Pak Luther. Mungkin begitu, Sis ini. Thank you. Terima kasih. Dan saya mohon maaf, saya nggak bisa datang karena saya sekarang ini baru COVID. Saya Bu Farida. Jadi, ya saya hanya di rumah di sini sementara ini. Ya, kita doain cepat sembuh ya. Tuhan memberkati. Sis Farida, cepat sembuh. Sharingnya juga menguatkan. Saya langsung bisa senyum-senyum. Luar biasa. Teman-teman, pastinya dari kita punya banyak kenangan, dan saya lihat banyak waktu-waktu nanti yang kita bisa luangkan nanti pada waktu mengenang 40 hari, 100 hari ya. Ini saya lihat teman-teman di Delingan mungkin kayak rasanya sudah hampir selesai. Kita undur diri ya teman-teman, saling mendoakan, juga mohon doanya. Pastinya saya mungkin di sini Meling nggak dengar, tapi saya mewakili Meling, Sis Meling, mengucapkan terima kasih. Gak bisa ngomong yang lain. Mohon doanya terus dan saling mendoakan. Terima kasih, izin live. Terima kasih Bu Nini. yang semuanya. Terima kasih Pak Christian, Bu Farida, lekas sembuh. Ya, terima kasih Sis Maria. Waduh, kena juga teman-teman yang lain, Pak Suryo. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Semua terima kasih. Terima kasih. Ya, teman-teman yang lain. Bu Adi, thank you. Terima kasih. Iya, izin live ya. Izin live ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin. Amin.